Laga terbesar sepak bola Eropa akhirnya tiba. Final Liga Champions 2026 mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain di Puskás Arena Budapest, Hungaria, Sabtu 30 Mei. Arsenal datang dengan misi bersejarah memburu trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub setelah penantian panjang selama 2 dekade sejak final 2006. Sementara PSG berstatus juara bertahan dan berpeluang mencatatkan sejarah sebagai tim kedua di era modern yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions setelah Real Madrid. Lalu siapa yang lebih diunggulkan? Apa faktor penentu kemenangan? Dan bagaimana duel taktik dua arsitek asal Spanyol, Luis Enrique dan Mikel Arteta? Langsung saja pertanyaan pertama ke Bung Wiwit. Kalau melihat perjalanan kedua tim menuju final, menurut Anda siapa yang tampil paling meyakinkan untuk final Liga Champions ini? Kalau yang paling meyakinkan jelas Arsenal ya, karena mereka peringkat pertama di fase Liga, mereka selalu menang, kemudian belum pernah terkalahkan dalam 14 pertandingan. Cuma kalau melihat lawannya, mungkin PSG lebih bagus juga gitu lawan-lawannya ya, karena di fase knockout PSG kita tahu ketemu Chelsea, ketemu Liverpool, ketemu Bayern Munchen, sedangkan Arsenal dalam tanda kutip cuma ketemu Bayer Leverkusen, Sporting dan Atletico Madrid gitu. Jadi berimbang lah kalau menurut saya perjalanan ke ininya ya, ke finalnya. Kalau Arsenal lebih mantap dalam perolehan hasil, tapi PSG jalannya lebih terjal dan mungkin lebih teruji ya mereka ya. Lebih PSG ya. di musim sebelumnya juga Dan ya? pengalaman juga karena juara di musim lalu. Ya. Koci, tambahkan. Ya bener. Cuman gini, sepak bola itu kan bukan matematika ya. Ya. Banyak fans yang nonton pengen lihat Arsenal dihajar biar bisa ngebully gue. Oke? Itu tujuan mereka nonton bola. Tapi sekali lagi, ini sepak bola bukan matematika. Chelsea menunjukkan di Club World Cup tahun lalu bahwa mereka bisa kok menghajar PSG. Walaupun PSG tampil luar biasa musim lalu, mengalahkan Inter juga dengan berapa 5-0 ya. Tapi sekali lagi tergantung form of the day. Dan gue bilang pressure-nya itu di PSG. Itulah kenapa gue dari awal mengunggulkan Arsenal juara Champions League, bukan EPL. Tapi sekali lagi, apakah Arsenal bisa tampil baik dalam sebuah cup, bukan turnamen, bukan liga? Nah, ini masih menjadi tanda tanya. Oke, tapi Arsenal justru belum terkalahkan dalam 14 pertandingan Liga Champions musim ini ya, Koci. Tapi istimewa sekali ya. Jadi pencapaian ini begitu istimewa untuk Arsenal di musim ini. Iya, Arsenal itu gue bilang musim ini lucknya itu gede banget. But that's okay. Cuman jangan bilang kalau mainnya luar biasa. Enggak, main lu nggak luar biasa. Luck lu lagi gede aja. Ini fans Arsenal tapi Kritis, lebih kritis. juga ya. Arsenal itu harus kritis. Oke. Itu penting. Jangan kita cuma menerima trofi. Arsenal itu gini ya, Laila. Kamu nggak begitu ngerti bola kan? But that's okay. I tell you now. Aku lumayan belajar hari ini tapi. Enggak, bukan hari ini. Sejarahnya, oke? Oke. Arsenal itu dikenal dengan klub yang bermain sepak bola indah. Setuju? Iya. Oke. Oke. Kalau wartawan senior bilang Makanya, ya itu benar itu. Julukannya kan The Gunners, The tim Gunners. meriam. Ya, Harus oke. meledak-ledak Nah, permainannya. gue bilang musim ini mainnya nggak bagus. Kenapa? That's why gue nggak begitu puas. Kalau lu udah 7 tahun ngelatih, keluarkan duit 1,2 miliar pounds untuk beli pemain, terus lu ngandelin corner kick, untuk gue itu ya memalukan. Tapi Arsenal terbaik di era Arteta. Kalau melihat mereka akhirnya juara, iya. Tapi saya sedikit setuju dengan Coach ya. Barangkali Arteta melihat selama bertahun-tahun dia gagal dengan mencoba mengusung sepak bola yang menyerang. Barangkali itu yang ingin diubah sama Arteta. Makanya dia beberapa musim lalu kan merekrut pelatih khusus set piece ya, pelatih khusus bola mati dari Man City, dan ternyata itu jadi kekuatan utama Arsenal musim ini. 38% gol mereka di Premier League itu diciptakan lewat sepak pojok. Itu untuk gue memalukan. Nah. Silakan. Itu untuk gue memalukan karena ya mungkin gue dari generasi tua ya, di mana sepak bola itu adalah bagian dari entertainment. You have to entertain. Dan kalau kita lihat lawan Burnley rank 20, golnya lewat corner kick. How can you accept that sebagai fans Arsenal gitu loh. Fans Arsenal yang dari tahun 90-an kayak gue, which is sudah 30 tahun lebih. Oke.
Beda sama fans Arsenal kayak yang sekarang bocah-bocah itu tahun cuma trofi, ya ngerti nggak? Ya, produser saya cengar-cengir nih. Real fans Arsenal itu nggak akan terima hal kayak begini. Yang senior kita happy, don't get me wrong, kita happy after 22 tahun juara. Ya. Tapi caranya itu nggak meyakinkan. Dan kalau Wiwi tadi bilang, mungkin Arteta mengincar atau dipaksa untuk cari trofi dengan bermain lebih pragmatis, bukan bermain. Betul. Tapi kenapa pilihannya harus main jelek trofi atau main bagus tidak trofi? Kenapa nggak main bagus trofi? Kan gitu. Oke. Pep sudah membuktikan kok di Man City bahwa lu bisa main bagus dan mendapatkan trofi. Poinnya Arsenal berapa dengan juara ini? 85 kan? Lihat Pep waktu juara 90, 90, 60. 100 malah. Iya, 100 malah. Artinya you dominate the whole season. Apakah Arsenal itu? Kan enggak. Kalau Arteta hebat, 1 bulan yang lalu mereka sudah juara. Ini salah satu musim terburuk dari Man City. Tapi mereka bisa bersaing sampai H-2. Itu kan ada sesuatu yang salah dengan Arsenal. Iya kan? Nah ini orang nggak ngelihat. Arsenal diselamatkan dengan VAR pada saat menang 1-0 lawan West Ham. West Ham itu rank 18. West Ham dan Burnley itu terdegradasi loh. Tapi Arsenal sangat kesulitan. Dan lu nggak sehebat itu. Cuman, nah inilah yang tugas gue untuk mencuci otak fans Arsenal. Kalau fans MU gue paham lah, taunya cuma menang-menang aja. Karena mereka nggak punya filosofi. Oke, sebelum nanti kita menyimak pernyataan dari pelatih Arsenal, coba Bung Wiwi tambahkan dulu apa yang kemudian membuat Anda yakin gitu ya dengan penampilan dari Arsenal dan juga PSG, siapa yang paling dominan nanti? Ya PSG kayaknya menakutkan banget ya sepanjang musim ini. Kita lihat bagaimana semifinal mereka mengalahkan Bayern Munchen dengan cara yang dibilang orang sangat spektakuler. Mungkin itu pertandingan sepak bola modern paling bagus ya dengan skor 5-4 gitu. Cuman kalau saya pikir kalau ada tim yang bisa menangkal permainan PSG ini ya mungkin itu adalah Arsenal. Karena Arsenal dalam perjalanannya memperlihatkan ya pertahanan mereka bagus gitu. Dan pertahanan Arsenal bagus tuh bukan kayak Catenaccio yang cuma bertahan ya. Tujuan Arsenal adalah mencegah supaya tim lawan itu nggak mendekat ke kotak penalti mereka. Jadi bertahannya dengan cara juga mendominasi penguasaan bola, berusaha mendominasi penguasaan bola. Makanya kalau kita lihat statistik ya, nggak beda jauh sebetulnya penguasaan bola antara PSG dengan Arsenal. PSG di Liga Champions hampir 60,1%, sedangkan Arsenal 54, nggak beda jauh. Tetap menjadi tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola. Makanya saya pikir final ini agak susah ditebak ya. Walaupun mungkin kita dengan gampang akan menyebut PSG kayaknya sih lebih bagus daripada Arsenal melihat ya itu tadi mencetak gol banyak gitu. Siapa sih pertahanan yang nggak bisa ditembus sama PSG? Tapi dengan pertahanan Arsenal ini mungkin mereka punya cara untuk ya sekali lagi main jelek nggak apa-apa, yang penting juara gitu. Oke. Kita simak dulu pernyataan dari kedua pelatih ya, berikut ini. Ta mentalité, sa capacité à transmettre des valeurs, à transmettre des choses importantes. Je pense que quand tu vois Arsenal, tu peux voir clairement sa équipe et sa capacité qu'il a à lidérer. Je pense que on a analysé, on a jugé les stats, ce sont des stats incroyables. En défense et en attaque, et ce sera très difficile, comme a été chaque fois qu'on a joué contre eux. Et je pense que ce sont deux des 3 meilleures équipes dans l'Europe, et c'est une finale qu'ils méritent d'être là. Nous méritons d'être là, et ce sera une très belle finale. J'espère qu'on gagne, mais il faut savoir de les difficultés, et on a le temps pour préparer les matchs, parce qu'il reste encore 10 jours et il y a le temps pour chercher à contrôler les choses qu'on peut contrôler. We're going to prepare that game with the intention to win and write a new story in the club's history, that's for sure. And we know what it's going to mean. We need to earn it. We need to prepare so well. I'm really confident that we're going to get there in the best possible place. And it's going to be for 90 minutes showtime at the biggest stage that you can play in club competition against a tough opponent.